Sekarang pertanyaan saya, ya, wahai pendeta-pendeta Kristen, ini siapa ini? Yang ditempelin di sini ini siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sukmahadi Almandari. Baik, kali ini kita bakal lanjutin tentang obrolan kita ya di channel ini. Kali ini saya akan ngobrolin tentang ini ada seorang pendeta yang gak sadar dia membenarkan Al-Quran, di mana dia mengatakan bahwa yang disalib itu, yang digantung di salib itu bukan Yesus. Ini yang ngomong seorang pendeta loh. Saya akan berikan komentar nanti bahwa yang disalib itu bukan pendeta, bukan Yesus. Menurut Pak Pendeta ini ya, memang dalam Islam itu yang disalib itu adalah bukan Yesus atau Nabi Isa, karena Nabi Isa bahkan tidak terbunuh ya. Pemahaman kawan-kawan di Kristen mengatakan bahwa yang dibunuh adalah Nabi Isa ataupun Yesus ya. Sebenarnya itu bukan. Nabi Isa itu masih hidup dan tidak dibunuh. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Dalam bahasa Al-Qur'an ini seperti itu. Dalam Al-Qur'an wa ma qataluhu wa ma salabuhu, bahwa Nabi Isa itu mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya. Baik, saya mau tidak berpanjang lebar atau bertele-tele, kita langsung dengar dulu penjelasan Pak Pendeta ini. Namanya Pak Pendeta Hendrik. Kita dengar dulu ya, biar jelas. Nanti di akhir saya akan berikan komentar. Yang di palang salib itu bukan Yesus. Jadi yang dipaku di palang salib itu bukan Yesus ya. Nanti judulnya diperbaikilah sama Johnny Ong lah. Saudara-saudara, saya ingin menjelaskan karena sampai sekarang masih viral ya tentang siapa yang ada di dalam palang salib itu. Ya saudara-saudara, perhatikan. Ini palang salib ya. 1 Korintus 1 ayat 18, pemberitaan tentang salib ya. Pemberitaan tentang salib ini kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Yang disebut yang akan binasa tidak selalu yang di luar Kristen loh. Justru intern Kristen banyak yang potensial akan binasa. Ini pemberitaan tentang salib ya. Ini kebodohan bagi yang akan binasa. Mari saya tunjukkan kebodohannya. Lalu dia pakaikan sosok ya. Ada sosok dibentang di sini. Ditempel di sini, dipaku di sini. Sekarang pertanyaan saya, ya, wahai pendeta-pendeta Kristen, ini siapa ini? Yang ditempelin di sini ini siapa ini? Oh, itu Yesus katanya. Loh, Yesus kan Allah. Emang sekarang Anda nggak tahu apa Yesus itu ada di mana sekarang? Ada di surga, Pak Pendeta. Lah, ada di surga, kenapa kamu bentang, kamu tempelin di sini dipaku? Menurut kamu ini siapa? Apakah ini Yesus? Yang masih menganggap pendeta, yang masih menganggap ini Yesus, WA ke saya. Tak kasih tahu berapa puluh tahun kamu jadi pendeta. Jadi sosok yang dibentang di sini, apakah ini Yesus? Yesus adalah Allah. Jadi pemberitaan tentang salib yang benar adalah ini. Salib itu ya cross ini, nggak ada ininya nggak ada. Ininya sudah naik ke surga, sudah sebagai Allah, sebagai roh. Lalu sekarang ini masih nempel di sini. Terus ada orang yang bilang itu yang nempel di salib itu bukan Yesus, terus kamu marah-marah gitu. Para pendeta, ya, jawab pertanyaan Pendeta Henry. Siapa sosok yang digantung di salib ini? Menurut Anda siapa? Itu Yesus, Pak. WA ke saya kalau kamu masih punya pemahaman ini Yesus. Tak lurusin pemahaman kamu. Sosok yang digantung di salib ini bukan Yesus. Lalu siapa ini? Ya ini idol, sesembahan lain. Kamu gantung di sini. Yesus yang benar itu sudah di surga sebagai Allah. 1 Yohanes 5 ayat 20. Yesus sudah naik ke surga. Kenapa kamu masih gantung di sini? Yesus sudah naik ke surga. Ya, itu pengajaran Injil Kristus. Ya, pengajaran salib. Nah, banyak orang merasa kebodohan
kebodohan pemberitaan tentang salib bagi siapa? Bagi yang akan binasa. Kebodohannya ditempelin Yesus di sini. Ya, katanya Yesus katanya. Disalib di sini katanya Yesus. Ini katanya Yesus. Lalu ada orang bilang, itu bukan Yesus, itu kamu marah-marah. Pendeta bisanya marah-marah doang. Pakai Alkitab dong. Ini Yesus bukan? Oh iya ya Pak, ya bukan. Yesus di mana? Yesus di surga sebagai apa? Sebagai Allah. Nah, makanya sembahlah Yesus. Biar kamu tuh ngerti kalau ini tuh bukan Yesus. Kayak gini kok disembah. Ditempelin di sini sembah, ini dicetak dulu, dibikin mirip manusia. Emang kamu tahu Yesusnya kayak apa? Ya. Lah kalau saya bilang ini yang disalib di sini, ayo. Emang kamu tahu Yesusnya gondrong kayak gitu? Tahu dari mana? Baik, itu tadi penjelasan seorang pendeta mengatakan bahwa yang disalib ini siapa? Yang disalib itu bukan Yesus. Menurut Pak Pendeta Hendrik ini mengatakan bahwa yang disalib itu bukan Yesus. Ya. Jadi dia mengatakan lalu siapa yang disalib itu? Yang disalib itu menurut dia adalah sesembahan lain. Ini kalau dia bertanya yang disalib tadi ini siapa, dan dia mengatakan yang disalib itu bukan Yesus, itu sesuai dengan Al-Quran. Yang disalib bukan Yesus. Memang dalam Al-Quran itu yang disalib bukan Yesus, karena Yesus di Islam itu disebut Nabi Isa, bahwa dalam Al-Quran tadi saya sudah jelaskan di awal, wa ma qataluhu wa ma shalabuh, bahwa Nabi Isa itu atau Yesus tidak dibunuh dan tidak disalib. Nah, cuman karena pendeta yang ngomong ini ada yang mengatakan bahwa sesembahan lain. Jadi yang disalib itu ini tidak sesuai dengan Al-Quran. Yang kata-kata sesembahan lain itu tidak benar juga. Ya, yang saya benarkan di sini adalah ketika pendeta ini mengatakan bahwa yang disalib itu bukan Yesus, itu benar sekali. Kemudian dia bertanya, dari mana tahu kalau yang disalib itu adalah rambutnya gondrong seperti ini, gemukanya seperti ini. Sedangkan zaman dulu belum ada kamera, belum ada video. Jadi yang digambarkan berambut gondrong dan semuanya modelnya mukanya seperti itu hanya sebuah gambaran ilustrasi sih sebenarnya. Karena zaman Nabi Isa aja, zaman Nabi Muhammad aja, Nabi terakhir itu belum ada kamera, belum ada foto. Nah, apalagi zaman Nabi Isa. Padahal Nabi Isa itu lebih dulu daripada Nabi Muhammad SAW. Walaupun sebenarnya Nabi pertama dan terakhir itu adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, wal awwalu wal akhiru, itu kata bahasa Islamnya ya, seperti itu. Jadi sudah jelas ya bahwa pendeta ini membenarkan bahwa yang disalib itu bukan Yesus. Yang disalib hanyalah sebuah salib ya, menurutnya Yesus ini, Pak Pendeta ini. Jadi mari kita kuatkan akidah kita bahwa dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa wa ma qataluhu wa ma salabu, bahwa pemahaman kita dalam Islam bahwa Nabi Isa itu tidak dibunuh dan tidak disalib ya. Nah, itu perbedaan kita. Tapi saya tetap menghargai teman-teman yang Kristen non-Islam yang mengatakan bahwa yang disalib adalah Yesus ya, dan yang dibunuh adalah Yesus untuk menjadi juru selamat. Saya tetap menghargai. Saya menghargai tapi saya tidak mempercayai ya. Seperti itu ya. Karena kita memang di Indonesia ini harus saling menghargai agama ini. Salah satu agama resmi Indonesia itu adalah salah satunya Islam, kemudian Kristen, Katolik ya, dan sebagainya seterusnya. Terima kasih, salam demokrasi. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.